Jadi perputaran dari situ ke Cirebon, ke Pasar Induk Cirebon, baru balik lagi ke Majalengka. Sehingga harga dari Majalengkanya lebih tinggi. Padahal Produknya dari sini. panennya itu di Majalengka. Saya justru ingin mendesentralisasikan sebagian kewenangan saya kepada camat nantinya. Ke depannya. Halo orang percaya, ini adalah episode kesekian ya dari Ngobrol Bareng Pakar, dan dalam kesempatan ini saya, Bung Yudi, bersama seorang tokoh dengan kepakarannya tentunya, dan dia adalah seorang pejabat, dan ada prestasi yang telah dirukir atau prestasi telah dicapai ketika beliau masih baru saja menjabat salah satu kota. Ia biasa dipanggil dengan Kang Deddy Supendi. Selamat siang Bapak. Siang kan ya. Assalamualaikum. Terus saya panggil Bung saja. Berarti saya juga panggil Bung saja. Siap. Ya, Bung Deddy ya. Ya. Terima kasih Bung Deddy dan para orang percaya. Bung Deddy menjadi tokoh dalam Ngobrol Bareng Pakar ini karena kita melihat adanya satu perubahan yang dilakukan semenjak beliau menjadi bupati di Majalengka, yaitu di tengah resesi yang terjadi di banyak negara, inflasi di Kabupaten Majalengka justru mengalami tren positif. Kita langsung tanya dulu kepada Bung Deddy ini, kok bisa Bung Deddy membuat hal itu terjadi? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ya kepada Bung Yudi bahwa Majalengka ini salah satu kabupaten di Jawa Barat dari 27 kabupaten yang ada. Dengan jumlah kecamatan 26 kecamatan, ada 330 desa dan 13 kelurahan. Nah, saya hadir di sini kebetulan dipercaya menjabat pejabat Bupati Majalengka pertanggal 19 Desember saat itu. Nah, kondisi inflasi yang cukup memprihatinkan memang terjadi di awal tahun 2024 kemarin, termasuk di Februari. Belum lagi bahwa Majalengka ini kita usulkan dan direstui itu menjadi salah satu kabupaten dengan rujukan indeks harga konsumen tuh EHK. Oke. Jadi kalau dulu Jawa Barat ini ada 7 kabupaten kota yang menjadi rujukan, sekarang ini nambah 3 dan salah satunya yang nambah 3 itu adalah Majalengka. Nah, syukur alhamdulillah di antara rujukan ketiga kabupaten yang itu di akhir menjadi IHK, Majalengka ini termasuk mempunyai tren yang positif. Nah, banyak sebetulnya langkah yang kita lakukan, terutama kemarin saya banyak mempelajari. Pada saat saya datang ke Kabupaten Majalengka, saya lakukan kondisinya itu kunjungan kewilayahan. Jadi semua kecamatan saya kunjungi seminggu 2 kali. Tapi bukan hanya kunjungan, jadi dalam kunjungan kecamatan SOP-nya itu camat memaparkan potensi, termasuk memaparkan permasalahan. Jadi ada pemaparan potensi, ada pemaparan permasalahan. Lalu setelah kita tahu di situ ada potensi, saya pun juga datang ke lokasi tersebut langsung. Ya. Jadi sehari itu full Mitigasi di kecamatan itu. Dan kalau di situ pun ada permasalahan, saya pun juga full di lokasi itu. Jika hari itu adalah penanganan banjir yang harus segera dilakukan alat berat, maka saya pun juga memerintahkan kepala PU untuk segera hadir membawa alat beratnya. Kalau misalnya kondisinya di sana adalah perlu penanganan di jangka menengah, dengan proses perlu dilakukan melalui pembahasan anggaran, maka saya pun juga ditemani kepala Bapeda, tolong catat aspirasi ini agar pembahasan anggaran yang akan datang dimasukkan untuk penanganan ini jika itu dalam masih dalam permasalahan. Nah, rupanya pada saat kita selalu keliling seminggu 2 kali ke setiap kecamatan, di situ menemukan fakta-fakta baru yang sebetulnya itu berkaitan dengan upaya kita dalam rangka solusi menekan inflasi. Contoh gini kan. Saya kunjungan di daerah kecamatan Kertajati, Jati 7. Di Jati 7 itu penghasil bawang. Ya.
Nah, di situ hektaran lahan itu dipergunakan untuk bawah. Tapi kondisi yang terjadi, satu sisi menjadi potensi, di sisi lain menjadi permasalahan. Kenapa? Karena pada saat kondisi penanaman bawang dilakukan, mohon maaf, pengusaha Brebes menyewa lahan di Majalengka, nanam bawang di Majalengka. Nah, setelah panen dibawa lagi ke Brebes. Itu yang terjadi ya. Nah, sehingga pada saat harga bawang di Majalengka ini akhirnya dibawa dulu ke sana, terjadi perputaran dari situ ke Cirebon, ke Pasar Induk Cirebon, baru balik lagi ke Majalengka. Sehingga harga dari Majalengkanya lebih tinggi. Padahal produknya dari sini. Panennya itu di Majalengka. Jadi toh ya. Iya. Ini sambil ngobrol aja nih. Iya. Seru ini. Berpangkas jalur Tatennya Uganda. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya mereka pun juga mengakui bahwa mereka bukan orang sini, tapi mereka menyewa lahan di Majalengka dan pekerjaan juga orang Majalengka. Setelah itu dia panen ya mereka mau jual. Tapi mereka jual tuh sambil menunggu kesesuaian harga, ya jual dibawa ke daerahnya akhirnya. Lalu saya katakan, boleh tidak saya sebagai PJ Bupati atau Kepala Daerah, saya ngobrol dengan aparat itu dengan Forkopimda, bahwa kita ingin bahwa jika teman-teman ini panen bawang di Majalengka, meskipun bawang itu nanti panennya akan dibawa lagi ke Brebes, silahkan, tapi saya minta 20% tolong dijual di sini. Nah, contoh gitu ya. Itu. Dan itu terjadi juga di daerah Lemasugi. Nah, Lemasugi dan daerah-daerah atas itu cabai di sana, termasuk juga komoditi kentang dan sebagainya. Jualnya kemana mereka? Ke Pasar Induk Jagasatru, Cirebon. Dari Cirebon barulah ke Cigasong di sini. Dan ya, nah seperti itu. Saya pun juga melakukan hal itu sampai kita yang katanya di Lemasugi ketemu dengan beberapa komunitas. Kita juga berupaya untuk menaikkan harga upah buruh daripada petani. Itu juga kita naikkan di situ. Jadi hari ini Bung Yudi kebalik. Kalau Kang Yudi, kalau Bung Yudi pengen tahu di Pasar Induk Jagasatru, itu sebetulnya Pasar Induk Jagasatru Cirebon, tapi produk bukan hanya produk. Pengisi kios-kios itu adalah orang Majalengka. Nah, sebetulnya kebalik nih. Kalau kita berniat mau memainkan inflasi Cirebon, bisa bangsa kan di Majalengka. Gitulah. Jadi penguatan yang dilakukan oleh Bung Dedi dalam menjaga agar inflasi itu tidak terus melawan tren negatif, perkuat dalam sektor hulunya, ya, dan kemudian perkuat dalam sektor buruhnya. Betul, tapi saya itu lakukan tuh bukan hanya sebagai bagian dari teori, tapi saya didapatkan pada saat saya seminggu 2 kali kunjungan ke lapangan. Modalnya itu, setiap saya kunjungan ke titik kecamatan, saya minta potensinya apa, permasalahannya apa. Potensi kita gali, permasalahan kita selesaikan. Nah, contoh lain, saya ke kecamatan Lewi Monding ya. Di situ ada ekspor rotan dan diekspornya ke Jerman. Wow. Harganya ditentukan juga di sana. Apa kendalanya? Sejumlah 22 perusahaan di Majalengka ini yang dia eksportir. Mereka ekspor ke luar negeri, dari mulai Jerman, Jepang, Eropa dan sebagainya. Tetapi surat izin ekspornya dari Cirebon. Karena Majalengka ini belum mempunyai izin untuk mengeluarkan surat izin ekspor impor. PEB, ya, itu hari ini yang terjadi. Hari ini imigrasi dari sana. Tapi pada saat kita coba hitung dengan kondisi sampai 350 ribu US dollar mereka menghasilkan devisa, maka devisa akan dibayarkan dari luar ke Indonesia. Pasti pembagiannya adalah pembagian devisa sesuai dengan alamat impor ekspor kan. Dong. Nah, jadi sekarang ini devisa yang diperoleh negara itu masuk ke Indonesia
Tapi pembagian dipisahnya dengan Cirebon, bukan dengan Majalengka. Nah, ini dari situ saya juga menyampaikan surat permohonan agar Majalengka untuk bisa mengeluarkan surat izin ekspor kita. Karena kita lebih mumpuni sebetulnya. Iya. Kargo juga sudah siap dan sebagainya. Itu contoh-contoh fakta-fakta yang kita sesungguhnya kita temui di lapangan. Nah, Dan itu sebenarnya bagian dalam program 100 hari Bung Dedi ya? Ya, jadi tagline saya ini dalam setiap pemerintahan yang saya lakukan, saya selalu sering menganut, dan itu adalah teori yang saya keluarkan pada saat saya S3. Oke. Ya. Itu artinya pertama inovasi, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga desentralisasi. Desentralisasi. Jadi saya sangat senang ya. Kenapa kita harus inovasi? Inovasi itu membuat sesuatu yang tadinya lambat bisa cepat dengan inovasi. Nah, yang tadinya selesai misalnya 5 tahun, bisa selesai dengan 1 tahun. Itu karena inovasi. Nah, dengan inovasi yang tadinya waktunya lama bisa pendek. Yang kedua itu kolaborasi. Kolaborasi itu ya kita berharap kalau kita cerita tentang kita harus menyelesaikan 100%, maka perhitungan saya APBD Majalengka ini paling bisa selesai hanya di 25%. Jadi 75%-nya ini pasti perlu, baik itu peran serta masyarakat, pengusaha, tekan komunitas, termasuk juga kita gali juga teman-teman diaspora yang mereka sebetulnya orang Majalengka. Gitu kan. Dan yang ketiga, paham saya itu saya ingin menganut desentralisasi. Maka langkah ke depan, walaupun hari ini saya hadir, penetapan APBD itu sudah dilakukan, langkah ke depan untuk menciptakan hal-hal yang tadi, termasuk penanganan inflasi, pasar murah dan sebagainya, dan beberapa lingkungan hidup, saya justru ingin mendesentralisasikan sebagian kewenangan saya kepada camat nantinya. Ke depannya. Jadi saya ingin banyak titik tumpu itu justru di kecamatan. Gitu kan. Nah, itu desentralisasi yang akan saya lakukan nanti mulai di anggaran perubahan termasuk juga 2025. Sehingga kepala daerah atau bupati hanya tinggal menjadi atau memantau pelaksanaan 18 camat. Contoh. Kita ada pemberian tahun ini rumah tidak layak huni. Ya. Rumah tidak layak huni ini salah satunya sasaran sudah tepat. Kita lakukan Rutilahu ini termasuk ke rumah-rumah selain rumah miskin, itu ke rumah-rumah yang dia bagian dari penanganan stunting. Gitu. Itu isu nasional, ya kan? Karena salah satu terjadinya stunting pun juga selain gizi buruk termasuk juga sanitasi. Dan rumahnya itu kita lakukan. Dan tahun ini itu ada beberapa kolaborasi yang dilakukan terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni. Ada CSR dari BJB, itu sekitar di 65 unit. Ada juga dari APBD yang ditaruh di Dinas Pemukiman, itu juga provinsi 120 dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud. Pada saat kondisi ingin action tentang perbaikan Rutilahu, akhirnya Bu Yudi, ini harus dilakukan CPCL dulu oleh dinas. Ya, calon penerima bantuan itu sampai CPCL-nya itu harus menyelesaikan Majalengka dulu oleh Dinas Pemukiman itu. Dan itu gambarannya baru akan selesai di Juni. Nah, hari ini saya buat percepatan lewat inovasi dengan cara ada tahapan. Jika Anda belum selesai untuk melakukan CPCL secara keseluruhan, saya minta di Februari ini ada selesai. Berapapun. Dan kita nanti tahap pertama. Dan ke depan, saya ingin desentralisasikan. Itu di camat. Jadi maksud saya, penanganan rumah tidak layak huni cukup sama camat. Yang hari ini, camat ini hanya menjadi bagian dari mengusulkan.
cukup di camat, uangnya taruh di anggaran kecamatan. Jadi saat menentukan eksekusi dalam satu kecamatan itu bisa segera dilakukan tanpa harus seluruh kabupaten yang ada di Majalengka ini selesai CPC. Iya, Nah, itu yang saya inginkan. Bapak Jadi, potong prosesnya. itu yang saya contohkan yang namanya gabungan sebuah pemahaman saya, ada inovasi, ada kolaborasi, dan ada Desentralisasi. Itu menarik sekali dengan desentralisasi. Pertama, Bapak berikan kewenangan, dan kedua akhirnya mereka memahami cash Ya, dan juga akhirnya bertanggung jawab. Dan kalau menurut saya action plan-nya lebih cepat. lebih cepat. Iya. Ya, saya pun juga warning ke camat. Nah, Kalau saya lakukan itu, ya hati-hati. Camat bakal capek. pastinya. Nah, artinya. Tapi dia punya kewenangan. Kewenangan. Jadi kalau saya katakan bahwa Anda ini camat, karena wilayah satu kecamatan. Tapi kalau boleh saya katakan, Anda juga adalah bupati. Iya. Tapi wilayah bupatinya sekecamatan itu, gitu kan bedanya. Gitu. Iya. Itu saya katakan dengan konsep desentralisasi. Oke, Bung. Ini saya tertarik dengan pertanian yang ada di Majalengka, Bung. Potensi terbesar selain bawang itu dari sisi apa, dan kemudian sekali lagi inovasi apa sudah dilakukan? Oh, banyak ternyata gini ya. Jadi kalau lihat Majalengka ini akan terbagi menjadi 3 tipe daerah. Jadi mohon maaf ya, berbeda dengan misalnya kabupaten perbatasan Indramayu semuanya dataran rata kan. Nah, kalau Majalengka saya katakan Majalengka itu adalah kabupaten eksotis. Wow, eksotis. Seksi dong. Nah, eksotis itu begini. Jadi daerah Majalengka Utara itu kawasannya dataran rendah. Oke. Cuacanya panas. Jika terjadi hal cuaca ekstrim, maka banjir akan terjadi di sana. Nah, gitu. Kalau kita pahami ya, Iya. pahami sampai bencana. Nah, daerah Majalengka Tengah itu daerah Majalengka yang udaranya tidak dingin, tidak panas, bahkan lembab. Dan kelembabannya cukup tinggi. Ini yang tengah Majalengka Tengah. Tapi ada lagi yang Majalengka daerah selatan. Jadi Majalengka daerah selatan itu Lereng ya. sampai berbatasan dengan Kuningan, bahkan Gunung Ciremai itu pun juga batas, gitu kan, batas dengan Kuningan. Belum kesananya berbatasan dengan Ciamis, berbatasan juga dengan Tasik. Nah, itu juga ada kebun teh di sana, bahkan ada daerah-daerah yang memang ditanam di daerah dingin, pol dan sebagainya. Itu daerah-daerah dingin. Itu saya katakan eksotik ya. Makanya pada saat kondisi potensi pertanian yang ada Majalengka, ya kita akhirnya yang harus bercerita tentang sebuah kawasan nantinya. Jadi di kita ini ada kalau kaitan di sawah berbeda juga dengan kabupaten tetangga. Kalau kabupaten tetangga panen itu merata. Rata itu misalnya ya, sekarang ini karena kemarin dampak El Nino, maka mereka akan melakukan panen di bulan April. Kenapa rata? Karena airnya tergantung dari sumber air irigasi. Gitu. Waduh. Tapi kalau Majalengka, daerah-daerah yang tengah dan selatan itu tidak bergantung ke irigasi. Kalau pola pengairannya adalah pola pengairan melalui sebuah terasering. Terus selain itu jagung. Kita ini menghasilkan jagung. Jadi ada jagung, ada tembakau juga, dan jangan salah loh, mungkin tembakau yang paling bagus itu yang sering banyak diterima oleh daerah Jawa Timur. Itu dari sini, gitu, dari daerah Bantar Ujek. Ya, itu jadi jagung. Itu terus mangga, Gincu ya. mangga gedong gincu. Wah, tadi ya ada bawang, ada lagi durian sinapel, gitu. Iya. Kecil, Ya, durian manis banget itu. sinapel itu di daerah sana. Termasuk juga selain itu ya bibit-bibit yang banyak dikirim ke Sumatera kemana itu bibit buah dari sini. Jadi potensinya cukup luar biasa sebetulnya. Makanya laju pertumbuhan ekonomi kita
di atas rata-rata Jawa Barat sekarang. Iya, saya membaca hal itu sih, luar biasa. Jadi Bapak punya kesempatan untuk mengelola sesuatu menjadi punya nilai kebermanfaatan yang tinggi ya. Iya. Untuk kawasan di Majalengka. Oke Pak, tadi saya sudah mengajak Bapak untuk berbicara tentang inflasi pertanian terkait buruh. Kayaknya Bapak punya program yang menarik nih terkait buruh ya. Oh iya. Jadi saat saya kunjungan ke daerah Kecamatan Ligung dan juga daerah-daerah yang kawasan industri Sumberjaya saat itu, kita banyak sekali keluhan di Instagram saya. Itu kaitan dengan calo pekerja pabrik. Calo kerja pabrik. Jadi ada warga ingin bekerja di pabrik perusahaannya ada di Majalengka, tapi info loker dikeluarkan oleh calo, terus harus bayar ke calo tersebut. Nah ini yang kayak saya pikir akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus kita lakukan sidak waktu itu sambil kunjungan ke wilayahan. Dua hal yang kita sosialisasikan. Yang pertama kaitan dengan rekrutmen tenaga kerja agar mengikuti prosedur, menggunakan balai latihan kerja, bila perlu menggunakan sistem agar tidak terjadi pertemuan. Dan yang kedua, saya juga melakukan sosialisasi terkait dengan retribusi tenaga kerja asing. Retribusi ya, yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ini diberlakukan, dan itu sudah ada di undang-undang tenaga kerjaan. Nah hasilnya apa? Setelah 3 bulan ini, hasilnya pertama untuk retribusi tenaga asing kita per tanggal 22 Maret kemarin itu sudah masuk menjadi bagian dari pendapatan asli daerah 563 juta. Yang sebelumnya potensi itu tidak ada. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya belum menjadi potensi. Itu sudah masuk retribusi tenaga kerja asing. Yang kedua, rekrutmen tenaga kerja akhirnya kita lakukan job fair, termasuk juga saya pindahkan bagian dari Sikim itu menjadi balai latihan kerja BLK. Terus kita buat sistem rekrutmen dan saya namanya Sidirut Gaya Artis. Sidirut Gaya Artis. Itu aplikasi atau program? Iya, sistem apps ya. Sistem yang nge-link pada saat dia pendaftaran di situ ada ke BLK-nya, ada ke LPK-nya, ada juga ke pabrik yang memintanya. Jadi Sidirut Gaya Artis ini singkatan. Sidirut Gaya Artis. Jadi sistem rekrutmen. Sistem digital. Sistem digital. Rekrutmen tenaga kerja gratis kan itu. Tenaga kerja yang transparan dan gratis. Itu kan. Ini disingkat. Sistem digital rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan gratis. Sidirut Gaya Artis. Berarti sebenarnya itu adalah wadah untuk membuat atau meminimalisir dari sedikitnya orang yang punya potensi tidak bekerja ya, atau berarti mengambil peluang pekerjaan. Bukan itu mengambil peluang pekerjaan, terus mereka daftar melalui sistem yang ketiganya tidak terjadi pertemuan sebelum itu. Yang selama ini pertemuan itu selalu melalui percaloan tadi. Itu. Nah percaloan itu transparan nih Pak. Ya, walaupun mohon maaf, jadi pada saat terjadi misalnya masuk ke sistem dilakukan juga oleh rekrutmen oleh LPK, si perusahaan pun juga meminta ada bimbingan dulu dari LPK kan itu. Nah itu caranya seperti itu, daripada seperti semacam terjadi pungli untuk loker-loker ketenaga kerjaan. Dan awalnya saya launching dengan sistem itu, satu pabrik saya launching di PT Nabati. Lalu saya undang semua pabrik yang lain. Syukur alhamdulillah pada saat setiap rekrutmen yang lain mengikuti dengan pola itu. Alhamdulillah, terobosan yang luar biasa. Ya,
Itu yang kita lakukan, walaupun kondisi itu memang saya lakukan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oh iya. Tantangannya juga luar biasa. Iya. Pak Bung, terakhir nih Bung. Saya mau mengajak atau mau mengetahui value atas moral dan spiritual yang Bung ingin bagikan kepada masyarakat, yang saya yakin itu menjadi fundamental Bung dalam dalam menjalani hidup dan kehidupan ya kan, apalagi menjabat saat ini menjadi bupati. Apa value Kalau value yang ingin saya sampaikan jadi gini ya, Majalengka itu sebetulnya udah kreatif, orang-orangnya sudah kreatif, tapi sepakat bagaimana kita mencoba untuk sebuah kreatif ini pemerintah hadir. Yang sampai kita lakukan untuk mengubah yang namanya sebuah budaya yang lebih baik. Maka pada saat langkah-langkah yang saya lakukan, saya juga bikin yang namanya unit reaksi cepat tambal jalan, itu WRC. Ada lagi yang value yang dilakukan yang sifatnya preventif, itu lebih banyak saya ingin lakukan ke anak-anak sekolah. Jadi ada anak sekolah, bukan cerita tentang kurikulum baru atau apa. Kalau kurikulum juga sudah mumpuni, tapi saya menciptakan apa yang namanya 7 harkat. 7 harkat? Ya, 7 harkat ini singkatan dari 7 hari berkarakter. Wow, 7 hari berkarakter. Nah, 7 hari berkarakter ini kita tagline-kan. Hari Senin cerita tentang wawasan kebangsaan. Hari Selasa internasional itu ya pandangan apa segala macam internasional. Terus hari Rebo lingkungan hidup dan anti korupsi kan itu kan. Jadi kalau anak siswa melihat sudah ada nih videonya, melihat temennya minjam pensil di videoin, terus pada saat akhir pulang sekolah si pensil itu tidak dibalikin misalnya gitu. Lalu ditegur kan, ditegur nih sama temennya, apaan ini? Nah, itu juga diingatkan akhirnya, karena ada forum siswa sadar hukum bahwa begitu itu adalah cikal bakal korupsi ke depannya. Iya kan. Tapi saya bikin dibuat dalam tagline tadi ya. Lalu Kamis itu budaya lokal itu cerita tentang Sunda dan sebagainya. Lalu Jumat itu olahraga dan agama, kan itu. Sabtu tagline-nya adalah rumahku surgaku. Jadi kalau hari Sabtu nih, ya dia sebagai anak ini harus bisa bereskan tempat tidurnya sendiri, dia harus bantu ibunya. Mau berbagi di rumah itu, ada yang sapu, ada yang nyuci dan sebagainya. Dan hari Minggu berkunjung dan berbagi. Jadi hari Minggu berkunjung dan berbagi itu seminimalnya apa yang dia punya untuk dia berbagi lakukan dengan sesama. Seminimalnya kalau dia tidak punya apa-apa, dia lakukan berkunjung ke rumah nenek jompo, lalu diajaklah nenek jompo itu keluar rumah, seminimalnya ditemani berjemur di hari Minggu itu. Nah, itu nanti berisi foto, tagline foto, dan berharap seluruh masyarakat juga mengisi berbagai foto-foto kebaikan. Jadi saya punya harapan nanti setiap tanggal 17 dalam setiap bulan foto itu di-upload secara bersamaan. Jika dikali jumlah siswa yang ada di Kabupaten Majalengka, dikali sekian hari foto, di-tagline ke media sosial, di saya value yang diciptakannya itu adalah bagaimana dari Majalengka ini keluar sebuah tagline atau video-video ataupun misalnya foto-foto yang itu berisi sebuah kebaikan gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke seluruh semuanya, bahwa kita harus berbicara kebaikan. Sudah saatnya kita jangan lebih banyak kita menimbulkan sebuah pertengkaran atau konfrontasi. Makanya kemarin saya katakan silahkan berbeda budaya, tetapi kita tetap berteman. Berbeda agama, tapi kita jangan musuhan. Karena Majalengka butuh orang-orang yang berkarakter, yang akan kita lakukan menjadi bagian dari
budaya bahwa seluruh yang dilakukan oleh kita ini berisi tentang kebaikan dan kebaikan. Siap, Bung Dedi, luar biasa value yang dibagi tentang 7 karakter. Baik, orang-orang yang percaya, demikian diskusi kita, obrol-obrol kita dengan pakar yaitu Bung Dedi Supandi. Hal yang bisa kita ambil dari seluruh pembicaraan ini adalah di value yang dibagikan oleh Bung Dedi, menjadi orang yang berkarakter, dan karakter terbaik manusia adalah karakter sesuai dengan potret dari Sang Penciptamu. Terima kasih Bung Dedi. Selamat siang. Semoga sukses selalu dan membawa arah adaptasi yang lebih baik. Ya. Silakan. Terima kasih Bung Yudi. Saya tetap ingin menyampaikan kata-kata terakhir yang ini juga dipesankan oleh ibu saya ya pada saya, bahwa tetaplah kita harus menjadi sekuntum bunga yang selalu memberikan keharuman meski pada orang yang telah memetiknya. Gitu. Luar biasa. Atur nuhun. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih. Luar biasa.